Perkenalkan, saya Rizky Ananda, NIM 4212331024 dari RPL Teknik Mekatronika kelas malam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi program PLC GXWorks 3, MXOPC Configuration, dan Factory I/O. Sebelumnya kita coba baca materi dari palletizing. Palletizing merupakan suatu alat untuk menyusun kardus ke dalam palet secara otomatis menggunakan mesin. Secara konstruksi, di dalam mesin palletizing ini terdapat I/O yang bisa kita gunakan dalam membuat program mesin palletizing. Kemudian, pada tugas ini, dosen pengajar memberikan tugas yaitu membuat program PLC untuk menjalankan program seperti simulasi Factory I/O berikut. Kita bisa melihat video yang terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa boxnya berjalan melalui conveyor, kemudian akan disusun menjadi 6 box dalam satu cycle. Untuk layernya ini tergantung kita mau berapa membuatnya. Berdasarkan video berikut ini ada 2 layer ya, 2 layer untuk sekali cycle. Akan disusun secara horizontal. Seperti berikut. Nah, palet ini berfungsi untuk meletakkan box-box yang sudah disusun tadi. Ada 3 tingkat ya, berarti ada 3 layer. Baik, kita masuk saja ke materinya, penjelasan mengenai GXWorks PLC. Sebelumnya saya sudah membuat program PLC-nya terlebih dahulu. Di sini ada sekitar 366 row atau 366 baris program. Jadi saya hanya menjelaskan secara singkat saja. Di sini kita lihat terlebih dahulu untuk input dan output yang kita gunakan. Oke, di sini terdapat X0 yaitu PB sebagai PB start, X1 PB stop, PB reset, PB emergency, switch manual, switch auto, sensor box entry, limit pusher, limit plate, dan sensor clamp. Untuk X0A hingga X0F ini tidak digunakan karena pada saat membuat program pada MXOPC-nya tidak ditemukan, sehingga saya langsung lompat untuk langsung ke X10. Untuk alamatnya itu sensor pallet entry, X11 sensor pallet loaded, X12 sensor move elevator, X13 sensor pallet exit, X14 sebagai PB down, X15 sebagai PB up. Kemudian kita bisa melihat outputnya. Di sini ada EY0 itu sebagai lampu start, lampu stop, lampu reset, lampu warning, conveyor box feeder, conveyor load belt, conveyor pallet feeder, conveyor load pallet, conveyor exit, turn box. Kemudian di sini lompat juga ke Y10 yaitu push box, clamp box, open plate, elevator up, elevator down, elevator move limit, dan warning light. Lalu kita menggunakan memori untuk mendukung program ini. M0 itu sebagai cycle aktif, M1 cycle off, strike layer, turning layer, layer down, elevator up, elevator down, elevator pause, pusher pause, dan first cycle. Kemudian kita menggunakan timer juga. Di sini kita menggunakan timer, ada loading pilot, timer to stop box layer 1, timer to stop box layer 2, timer to turn box, blink AM, dan timer to reset turn box. Di sini ada PB start, kemudian ada PB stop, ada PB emergency, kemudian ini memori untuk cycle aktif pada saat pertama running. Kemudian di sini ada PB up dan PB down. PB up dan PB down ini berfungsi untuk menambah jumlah blocks yang ada, kemudian menggunakan fungsi increment. Di sini ada fungsi increment angka, lalu disimpan di variabel set layers. Kemudian di sini ada first cycle. First cycle adalah set layer pada saat pertama running, itu 2 layer, kemudian maksimalnya 10, minimumnya 1. Kemudian di sini ada PB emergency. Ketika timer ini bekerja, pada saat PB emergency ditekan, maka PB stop akan ngeblink atau berkedip menandakan bahwa PB emergency sedang ditekan. Pada saat PB emergency ditekan, maka tidak bisa melakukan proses apapun sebelum PB emergency tadi dirilis.
Ketika PB emergency tadi dirilis, maka proses dapat berjalan kembali dengan menekan tombol start. Kemudian di sini ada PB stop, berfungsi untuk menghentikan sistem yang sedang bekerja, dan jika ingin melanjutkan kita dapat menekan tombol start kembali. Kemudian ini ada lampu start, lampu warning, lampu stop. Kemudian di sini ada conveyor feeder loading, conveyor box feeder. Di sini setelah sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada, kemudian ada conveyor belt yang ada pada mesin palletizing dengan kondisi yang juga sudah sesuai. Kemudian di sini ada fungsi counter. Fungsi counter di sini untuk menghitung jumlah box yang masuk dan menggunakan fungsi increment juga, di mana ada sensor limit switch yang terdapat pada box tersebut. Fungsi counter ini untuk menghitung layer-layer yang kita gunakan. Kemudian di sini ada strike layer untuk menghitung layernya. Di sini ada timer juga. Kemudian di sini fungsi ini digunakan untuk ditetapkan counter box yang sudah kita tetapkan untuk jumlah layernya. Jadi dalam satu layer itu ada 6 box yang disusun. Kemudian counter 12 ini kita gunakan untuk di mana kondisi maksimal ya. Kondisi maksimal box tadi dalam satu pallet, dan kemudian akan diputar nantinya secara horizontal maupun vertikal. Kemudian ada sensor limit push, berfungsi untuk mendorong box ke posisi tempat box diletakkan dan akan kembali jika boxnya sudah sudah selesai. Kemudian counter layer ini berfungsi untuk menghitung set layer dan dibandingkan dengan counting sebelumnya, counting yang sedang berjalan, dan akan men-trigger memori untuk memberhentikan proses counter layer. Kemudian ada sensor elevator. Sini sensor elevator itu di mana sensor mendeteksi barang dan elevator akan bergerak naik maupun turun. Fungsi-fungsinya, kemudian ada conveyor pallet feeder. Conveyor pallet feeder berfungsi sebagai proses inputan loading pallet untuk meletakkan box yang disusun di atas pallet tersebut. Sensor pallet load ini digunakan untuk mendeteksi pallet sudah masuk di elevator atau belum. Kemudian ada conveyor exit di sini untuk mengontrol pallet dan box yang telah disusun tadi. Kemudian di sini ada fungsi-fungsi set reset ya, untuk menjalankan proses dalam satu cycle. Kemudian kita bisa lihat pada MXOPC configuration-nya. Di sini juga telah disesuaikan dengan program PLC. Dapat kita amati bahwa kualitinya pada saat belum dirunningkan memberikan indikasi bad, bahwa program belum di-compile atau belum di-rebuild dan belum dirunningkan. Kemudian kita masuk ke Factory I/O. Factory I/O di sini terdapat mesin palletizing sesuai dengan instruksi yang ada pada slide presentasi ini. Jadi kita diminta untuk membuat program dalam menjalankannya. Di sini terdapat ada PB emergency, PB start, PB stop. Di sini ada reset. Kemudian ini untuk tombol untuk menurunkan atau mereset dari layer tadi, ini untuk menaikkannya jumlah layernya mau 2, 3, 5 ataupun 10. Namun kalau terlalu tinggi maka kemungkinan akan jatuh boxnya. Jadi kita menggunakan 2 layer saja. Kemudian sini ada counter boxnya, di sini ada counter layernya. Di sini ada loading boxnya, kemudian di sini ada conveyor, kemudian di sini ada mesin palletizingnya, di sini ada sensor limit switch-nya. Kemudian kita bisa melihat di bawah juga ada conveyor untuk loading pallet. Di sini akan berjalan hingga menuju elevator di sini dan akan naik ke posisi PNP di sini. Kita bisa melihat untuk proses manual dari step-step yang kita gunakan. Kita bisa melihat di sini. Kita bisa menggunakan clamp di sini. Kita runningkan dulu. Clamp di sini digunakan untuk
mengklaim box yang sudah disusun dari 6 box tadi dengan rapi, sehingga lebih memudahkan untuk meletakkan ke conveyor palet tadi. Kemudian di sini ada klem. Sini ada klem tadi ya. Kemudian kita menggunakan fungsi push. Nah, push ini berfungsi untuk mendorong box tadi melalui conveyor, kemudian didorong untuk sampai ke posisi PNP tadi. Kemudian kita menggunakan fungsi turn. Nih, fungsi turn ini berfungsi untuk memutar box tadi dari vertikal maupun horizontal ataupun sebaliknya. Kemudian kita bisa melihat fungsi elevator up dan elevator down tadi. Kita bisa putar dulu. Di sini kita bisa lihat, kita view lagi all text-nya, elevator up. Nah, ini akan naik secara step ya. Kemudian elevator down juga begitu. Kemudian move to limit. Nah, inilah fungsi yang kita bisa lihat nanti pada saat di-runningkan ya. Kita kembali ke tampilan awalnya. Nah, ini. Sebelumnya kita rebuild dulu program yang sudah kita buat tadi. Kita rebuild, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Lalu kita start simulation. Kita tunggu prosesnya. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Kita close. Nah, tidak ada program yang error ya, jadi kita bisa running. Kemudian di sini ada MXOPC-nya juga. Di sini sudah berubah menjadi good quality-nya. Kemudian di sini kita lihat factory IO-nya. Factory IO yang kita gunakan ya. Nih, pada saat PB emergency ditekan, maka tombol stop ini akan berkedip atau ngeblink menandakan bahwa PB emergency ini sedang ditekan. Kita dapat merilisnya untuk melanjutkan proses. Lalu kita klik reset dulu terlebih dahulu. Baru kita klik tombol start. Box sudah berjalan melalui conveyor menuju mesin palletizing. Sini sudah terdapat 2 box masuk, counter boxnya juga sudah masuk 3 box. Di sini ada 4 box. Kita mati di sini. Jadi dalam satu cycle atau satu proses itu ada 6 box yang masuk ke PNP dari mesin palletizing. Kemudian disusun dan ini di open plate-nya terbuka. Lalu disusun di atas palet. Kemudian ini fungsi turn tadi untuk memutar dari posisi horizontal ke vertikal ataupun sebaliknya. Kita dapat mengamati. Nah, kemudian kita dapat mengamati pada palet tadi.
dan akan berjalan melalui conveyor finish good ini ya. Di sini ada 2 layer ya. 2 layer yang kita gunakan. Kemudian di sini ada loading pallet juga. Ini terdapat error, kita bisa coba ulang kembali ya prosesnya. Coba ulang kembali. Kita coba start kembali di sini. Nah, box akan berjalan. Di sini ada conveyor untuk menjalankan palet. Ini sudah masuk 2 box. Counternya juga sudah menghitung 2 box. Kemudian di sini 2 box juga telah masuk. Jadi sudah ada 4 box yang akan disusun. Kemudian ini ada 2 box lagi. Jadi counternya itu 6. Pada saat counternya sudah menghitung 12, maka dia akan auto mereset untuk kembali ke 0 lagi, sehingga disusun lagi menjadi mulai dari 0 lagi. Ini turnnya berfungsi untuk memutar box tadi dari vertikal maupun ke horizontal ataupun sebaliknya. Sudah disusun, kemudian akan turun melalui elevator dan akan keluar pada conveyor finish good ini. Nah, ini kita lihat kembali prosesnya. Sepertinya ada error ya. Ada error. Kita coba matikan dulu, kita coba ulang lagi. Coba ulang kembali. Coba ulang kembali ya. Coba ulang kembali prosesnya. Nah, box sudah berjalan melalui conveyor, kemudian masuk ke mesin palletizingnya, susun secara seri ya atau secara berurutan. Secara berurutan. 6 pieces, kemudian disusun dan diletakkan di atas palet yang sudah disesuaikan tadi. Susun kembali, jadi 2 layer ya. Susun di atas palet ini. Dan akan keluar ke conveyor finish good di bawah. Kita lihat prosesnya kembali di sini. 2 box terus masuk, susunnya didorong, kemudian masuk 2 box lagi. Ini prosesnya. Jadi proses ini bekerja secara terus-menerus ya, sampai tombol stop tadi ditekan, maka prosesnya akan stop. Nah, ini diputar dari posisi horizontal menjadi vertikal. Begitu juga selanjutnya. Jadi proses ini bekerja secara terus-menerus ya. Jadi kita bisa melihat dan mengamatinya pada proses ini. Ini sudah ada 2 box yang
sudah selesai disusun, kemudian dijalankan melalui conveyor ya. Sini kita lihat kembali prosesnya, ini sudah masuk ya paletnya melalui elevator. Ini ada 2 box lagi yang sedang bekerja. Nah, ini auto reset dia setelah 12 pieces tadi akan reset jadi 0 lagi. Kita lihat dulu prosesnya. Di sini sudah masuk 6. Kemudian turun. Ini ada box ke-7, box ke-8, box ke-9. Baik, sudah masuk. Ini box ke-10, box ke-11 dan box ke-12. Setelah itu nanti dia akan auto mereset. Dari 12 ini nanti akan auto mereset menjadi 0 kembali. Kita lihat. Ini masuk. Nah, akan mereset kembali menjadi 0. Di sini lanjut berikut prosesnya seperti itu. Jadi dia continue terus sampai tombol stop ditekan. Ketika tombol stop ditekan, maka proses akan berhenti. Kita bisa coba tekan tombol stop, maka proses akan berhenti. Untuk menjalankannya kembali, kita bisa menekan tombol start. Nah, proses akan berjalan kembali ya. Sini kita bisa mengamati juga untuk conveyor dari palet ya. Conveyor palet. Sini udah standby, di sini standby juga untuk masuk ke elevator untuk dinaikkan ke posisi PNP box tadi. Sini udah masuk box ke-5, box ke-4, box ke-5 dan box ke-6. Akan turun ke conveyor sini ya. Nah, di sini juga akan berjalan ya conveyor palet tadi menuju ke sensor ini untuk mendeteksi standby palet yang akan digunakan untuk meletakkan box-box tadi. Mungkin ini ya yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya program yang sudah kita gunakan sesuai dengan program PLC ini tadi, kemudian MXOPC juga, terus kemudian Factory I/O. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.